Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk sesi yang kedua, mengoptimalkan ibadah Ramadan 1441 Hijriah bersama keluarga ACT dan Bunda Darosi. Tema yang kedua ini tentang membangun spiritualitas keluarga. Nah, kalau kita lihat banyak sekali keluarga yang tidak mementingkan spiritualitas. Jadi hidup asal hidup, berkeluarga asal berkeluarga, punya anak juga. Dan orientasinya itu hanya akademis. Begitu bangganya orang tua ketika anaknya menjadi juara olimpiade, atau mungkin dia berprestasi dengan piala yang banyak, sementara spiritualitasnya lemah. Nah, padahal spiritualitas itu merupakan pilar utama penegak bangunan keluarga agar sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan adanya nafas spiritualitas, segala dinamika suasana kehidupan keluarga, meskipun musibah, ataupun di PHK, ataupun diuji dengan sakit, tapi rasanya itu ya damai, tenang, tentram. Nah, rasa spiritualitas dalam keluarga ini dapat tercermin dari perilaku ibadah-ibadah ayah, ibu, dan anak. Bagaimana hubungan dengan Allah? Bagaimana hubungan antara suami istri, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antara keluarga dengan keluarga besar, dengan mertua? Bagaimana hubungan dengan alam sekitar? Apakah cuek atau tidak? Kayak contoh, di saat minum sisa, ya tidak dibuang, tapi dikasih di tanaman depan sehingga bermanfaat. Tidak merusak alam. Sirami supaya tumbuh kembang, karena pohon itu juga makhluk hidup. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini bahwa rasa spiritualitas dan bentuk perilakunya tidak dapat hadir dengan sendirinya. Tapi ini harus diupayakan melalui proses pembelajaran, proses pembiasaan yang terus-menerus, sungguh-sungguh, dan menyempurnakan, sehingga rasa spiritualitas itu dimiliki oleh semua anggota keluarga. Nah, sahabat dermawan ACT yang dirahmati Allah, kita itu tidak terasa bahwa waktu ini cepat banget. Kalau di barat, times is money. Tapi kalau dalam Islam, waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Al-waktu atmanu minad dahabi lam tarji'al ayyamu lati madu. Nah, ini kita itu harus hati-hati. Karena apa? Waktu yang hilang tidak akan mungkin kembali lagi. Ya kan, uang yang hilang masih bisa kita cari. Kita lihat perjalanan hidup manusia itu begitu cepatnya. Bunda tuh nggak bayangin, ternyata anak-anak Bunda udah gede-gede. Yang 3 sudah lulus, yang 1 masih kuliah semester 4. Kayaknya baru kemarin. Nah ini, makanya ayo isi waktu-waktu kita untuk membina spiritualitas dalam keluarga. Nah, insya Allah yang pertama kita bina dulu nih spiritualitas pada anak. Ingat ya, wahai para orang tua, sahabat dermawan ACT, bahwa anak ini karunia Allah, sekaligus amanah bagi orang tua. Banyak loh orang-orang yang sampai berkali-kali bayi tabung tapi gagal, menghasilkan mengeluarkan uang yang banyak tapi tidak berhasil, sampai keluar negeri. Nah, jadi kalau kita punya anak, ini karunia yang harus disyukuri. Nah, di sini para orang tua menjadi penentu dan pemegang kendali dalam pembentukan spiritualitas anak menuju terwujudnya generasi solihah, generasi robani, generasi tangguh, generasi cerdas dan berkarakter. Nah, di sini
Ayo sama-sama. Yang pertama adalah melalui doa. Doa ini luar biasa. Udah ingatkan saat proses pembuatan kita harus berdoa, ya kan? Anak lahir juga diadanin, diikomahin ayahnya. Di saat mau menyusui sang ibu juga harus doa. Apapun aktivitas sebelum kita melakukan itu, kita wajib berdoa. Agar apa? Sehingga kita akan mendapat ridho Allah. Nah, di sini jadi yang namanya doa, kita biasakan. Mau keluar rumah, doanya apa? Naik kendaraan, doanya. Mau tidur, mau makan, coba sekarang kakak yang mimpin doa. Adik ya, tidak usah sudah bun, dibatin, enggak. Ucapkan, lisankan. Nah, kemudian di sini ayo sama-sama kita membiasakan mendengarkan anak-anak dengan murotal Quran, ungkapan-ungkapan yang baik, sapaan yang lembut dan santun dengan sentuhan spiritual maupun sentuhan kelembutan penuh kasih sayang. Jangan dengan kekerasan, jangan dengan ancaman, jangan seperti komandan yang hanya menyuruh, memerintah, melarang. Nah, di sini caranya kemudian kita harus menyertakan, mengajak anak-anak kita dalam kegiatan ibadah sebagai latihan. Begitu. Dia belum benar, gak apa-apa. Kemudian kita ajarkan doa-doa pendek, ya kan? Mengajak perilaku, akhlak mulia, santun, makan yang tua dulu, ya kan? Kemudian jangan cepet-cepet, jangan kalau seneng ya udah pokoknya aku seneng, tapi ambil yang paling dekat dengan kita. Nah, ini kita harus latih. Karena apa? Orang tua ini kecuali melatih, dia juga harus membimbing, mengontrol, mengawasi, dan membiasakan. Nah, ajak anak kita beribadah secara bertahap, ya, jangan langsung yang membebani anak. Kembali lagi, proses latihan itu tidak bisa instan, tapi butuh terus-menerus. Kemudian kenalkan kepada anak-anak mana yang benar, mana yang salah. Kenalkan pada anak-anak kita, kursi ini ciptaan manusia, televisi ciptaan manusia, kipas angin ciptaan manusia. Kalau rumput, pohon-pohonan ini ciptaan Allah. Kita ajarkan pada anak kita, Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Dia yang memberi telinga dan mata, pun kaki dan tangan, anggota kita semua, akal dan pikiran, pemberian Allah. Sehingga anak itu ngerti, bisa membedakan mana ciptaan Allah, mana ciptaan manusia. Nah, kemudian kita sebagai orang tua juga membantu anak merumuskan tujuan hidup. Karena banyak banget anak-anak bahkan orang tua itu yang gak ngerti kalau hidup itu ada tujuannya gitu. Nah, kemudian kita juga berusaha nih sebagai orang tua bagaimana menumbuhkan suasana senang dan bersemangat ibadah. Tentu saja orang tua harus bisa menjadi qudwah, contoh yang nyata. Nah, kita juga berusaha bagaimana sikap taat kepada Allah, taat kepada perintah Rasul, tunduk patuh kepada semua takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini juga kita tanamkan pada keluarga kita. Nah, biasakan untuk ikhlas, ridho, tawakal, sabar menghadapi berbagai kehidupan. Apalagi di era virus corona ini, ya ambil hikmah, yakin pasti ada hikmah. Meskipun kita sebagai manusia harus berusaha tetap ya dengan maskernya, jangan sering kumpul-kumpul dengan orang banyak dan sebagainya. Tapi kita pasrah, kita tanamkan pada anak-anak bahwa ajal itu kita tidak tahu. Ada yang meninggal tiba-tiba bukan karena corona, jadi juga nggak boleh takut berlebihan, ya kan? Nah, kemudian di sini kita harus tanamkan kepada keluarga kita untuk bersemangat belajar.
ilmu agama. Supaya apa? Keluarga kita akan tahu, akan paham, dan bisa mengambil hikmah. Insya Allah akan sehat jasmani dan rohani. Nah, makanya di sini sebagai orang tua juga harus refleksi diri. Apa sih kelemahanku, kelebihanku, tujuan target yang jelas di bulan Ramadan ini apa? Kemudian rencana peningkatannya apa? Nah, apa ya yang aku lakukan untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk diri sendiri? Ya, ini harus jelas. Ingat Quran surat Al-Asr yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, jadi kita ini rugi sebenarnya kalau kita ini tidak beriman. Dan ingat bahwa iman seseorang itu fluktuatif, naik turun. Nah, gimana caranya agar naiknya banyak, turunnya dikit, naik banyak, turun dikit, naik banyak, turun dikit, sehingga apa? Kurvanya itu juga akan naik. Nah, keimanan ini akan fluktuatif naik, kurvanya naik kalau kita membiasakan di keluarga untuk menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga langkah-langkah tangan kita. Semuanya ada nilai ibadah. Ingat, barang siapa yang tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, niscaya dia akan disibukkan dalam keburukan. Makanya yuk sama-sama kita harus punya prinsip kehidupan. Jaga kejujuran, jaga keadilan. Ingat pesan Buddha, kalau memang adik yang salah, ya adik yang minta maaf, bukan kakaknya harus mengalah. Udah diem, kakaknya ngalah, nanti nggak nangis. Ini namanya tidak menjaga keadilan. Jaga kesabaran dan jaga rasa syukur. Jaga kebersamaan, utamakan kepekaan tenggang rasa, dan biasakan untuk meminta maaf dan memaafkan. Yuk sama-sama kita kendalikan emosi, berpikir sebelum bertindak, berhitung secara cermat tentang segala sesuatu. Apa mudorotnya, apa untungnya. Hadapi sesuatu dengan tenang, jangan kemerungsung, jangan tergesa-gesa. Ingat ya, kemerungsung itu adalah hasutan setan. Kemerungsung itu adalah hasutan setan. Kembangkan empati. Jangan menganggap diri kita yang paling hebat, diri kita yang paling benar. Terima kritikan meskipun itu dari anak kita. Sahabat dermawan ACT yang dirahmati Allah, untuk membangun spiritual dalam keluarga, hindari kekerasan atas nama apapun. Jalin kebersamaan pada saat apapun. Jaga kerukunan dalam keadaan apapun. Jaga keharmonisan dalam keadaan apapun. Insya Allah kita akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Jadilah keluarga pemenang, bukan pecundang. Pemenang selalu melihat ada peluang dalam setiap kesulitan apapun. Tapi pecundang akan selalu melihat kesulitan dalam setiap peluang. Nah, ketangguhan keluarga bukan terletak pada kita tidak pernah gagal, tapi ketangguhan keluarga karena kita bisa bangkit dari kegagalan. Semoga kita akan menjadi pemenang di bulan Ramadan, pemenang yang mengalahkan hawa nafsu dan akan membangun spiritual dalam keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.